teman-teman semuanya, ketemu lagi di IO Irwan Channel, berbagi tidak akan membuat rugi. Nah teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya teman-teman semuanya dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini Yo Irwan akan membahas tentang pengelolaan kinerja guru di tahun 2026. Nah, bagaimana cara kita untuk menyusun perencanaan pengelolaan kinerja ini? Simak terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di-skip. Ketika kita masuk di pengelolaan kinerja, langkah pertama yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan perencanaan adalah kita menuju ke menu guru sebagai pegawai. Selanjutnya, di sini akan muncul notifikasi atau tombol mulai perencanaan kinerja. Nah, di sini akan ada tombol mulai, artinya ini belum melakukan konfirmasi data diri, sehingga tombolnya masih mulai. Jika sudah konfirmasi data diri, maka akan berubah menjadi lanjutkan. Nah, kita mulai saja untuk konfirmasi. Di sini akan muncul nama, NIP, status kepegawaian, satuan pendidikan induk, dan pejabat penilai kinerja. Kalau sudah sesuai, kita klik lengkapi data diri. Nah, di sini nanti kita pilih jenjang jabatannya. Kita pilih P3K ahli pertama. Setelah itu kita klik simpan, lalu klik data sudah sesuai. Kemudian klik data sudah benar, maka akan diarahkan langsung ke perencanaan kinerja. Di sini ada pelaksanaan tugas pokok, ada 5 buah biasanya. Di nomor 1, 2, dan 3 sudah otomatis, sedangkan untuk nomor 4 ini kita bisa memilih. Nah, misalkan ini. Kemudian di nomor 5 ini juga tugas tambahannya bisa kita pilih. Yang sesuai dengan tugas tambahan kita. Misalkan ini wali kelas. Kemudian setelah itu baru ke praktik kinerja. Nah, di sini akan muncul rekomendasi. Nah, di sini akan muncul rekomendasi dari 3 aspek. Yang pertama adalah metode pembelajaran, kemudian yang kedua adalah dimensi manajemen kelas, dan yang ketiga adalah kelompok dimensi dukungan psikologis. Nah, di sini dimensi psikologis warnanya hijau, manajemen kelas juga hijau, sedangkan untuk dimensi metode pembelajaran warnanya oranye. Maka kita direkomendasikan untuk memilih salah satu dari ketiga pilihan ini yang warnanya oranye ini. Maka kita pilih saja yang salah satu dari ini ya. Kita pilih saja misalkan ini, misalkan aktivitas interaktif misal. Kemudian lanjut ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini kita memilih mungkin yang bisa sesuai dengan yang kita pilih tadi. Nah, aktivitas interaktif. Nah, misalkan kita pilih ini. Kolaborasi. Nah, ini antar murid dan guru misalkan. Kita pilih ke perilaku kerja. Di sini nanti kita pilih saja dari 7 aspek, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis,
loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kita nanti akan memilih indikator perilaku dan ekspektasi khusus pimpinan. Nah, di sini ketika kita memilih salah satu indikator perilaku, maka ekspektasi khusus pimpinannya akan muncul. Kita tinggal milih salah satu ya. Begitu juga dengan aspek yang lainnya. Ketika kita memilih, maka akan muncul ekspektasi khusus pimpinannya. Jadi nanti antara indikator satu dengan ekspektasi khusus pimpinan itu berbeda-beda. Ketika kita memilih bagian ini, maka yang muncul seperti ini. Tapi kalau kita ganti, misalnya ini, di sini juga akan berganti. Jadi tidak sama antara indikator dengan ekspektasi khusus pimpinannya. Setiap indikator ada beberapa ekspektasi khusus pimpinan sendiri-sendiri. Nah, ini kemudian kita lanjut ke rangkuman. Nah, di bagian rangkuman ini merupakan bagian di mana kita tadi memilih pilihan praktik kinerja kita. Seperti di nomor 4 ini kita memilih membimbing dan melatih kegiatan ekstra. Kemudian yang tugas tambahan kita pilih wali kelas. Lalu di praktik kinerja yang kedua kita milih tadi di aktivitas interaktif. Kemudian untuk pengembangan kompetensinya di kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran. Sedangkan untuk indikator perilaku di perilaku kerja serta ekspektasi khusus pimpinannya juga sudah muncul di sini. Nah, kita bisa melakukan ubah atau ajukan perencanaan. Nah, misalnya kita ubah. Nah, seperti ini. Nah, lanjut. Nah, untuk saat ini ternyata tidak ada simpan draft ya. Di bagian ini, adanya tinggal ajukan perencanaan. Nah, kita ajukan saja, kita klik ajukan perencanaan, kemudian kita klik konfirmasi. Nah, setelah itu kita menunggu ajuan kita dikonfirmasi oleh kepala sekolah dan nanti kita mungkin perlu menyepakati dan mengirim. Tapi sepertinya di tahun ini perencanaannya sudah disetujui secara otomatis. Nah, sepertinya kita nanti bisa cek di akun kepala sekolah seperti apa. Kalau dulu kepala sekolah masih bisa melakukan penyesuaian. Kalau ini sepertinya ada disetujui oleh kepala sekolah, padahal baru diajukan kan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Irwan sampaikan dalam video ini. Semoga info yang sederhana ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.